selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting, terutama buat Anda yang sering banget bepergian internasional. Beneran deh, ini bukan sekedar info biasa. Ada ancaman kesehatan global baru yang bikin banyak negara, termasuk Indonesia, sekarang lagi waspada penuh di pintu masuk negaranya. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng data dan fakta dari kewaspadaan Kementerian Kesehatan kita, supaya perjalanan Anda selanjutnya tetap aman. Nah, coba bayangin skenario ini. Anda lagi asyik liburan di kapal pesiar, namanya MV Hondius. Di situ ada 149 penumpang dan kru dari 23 negara berbeda. Semuanya lagi santai-santai kan? Terus tiba-tiba, otoritas kesehatan nemuin adanya klaster penyakit pernafasan akut yang parah banget. Awalnya nggak ada satupun yang tahu ini tuh penyakit apa. Penyebarannya cepat banget di ruang tertutup kapal itu, dan seketika liburan impian berubah jadi mimpi buruk medis. 37,5%. Angka yang bikin merinding kan? Itu adalah tingkat kematian dari 8 kasus pertama di kapal pesiar tadi. 3 dari 8 orang meninggal dunia. Usut punya usut, dalang misterius di balik ini ternyata adalah virus Hanta. Lebih tepatnya, tipe HPS atau Hantavirus Pulmonary Syndrome dari varian virus Andes. Dengan mobilitas orang zaman sekarang yang tinggi banget antar negara, angka kematian setinggi ini jelas langsung jadi alarm merah buat dunia. Bagian 1, mengenal ancaman virus Hanta. Jadi, apa sih sebenarnya virus ini? Virus Hanta dari keluarga Orthohantavirus ini masuk kategori zoonosis, alias penyakit yang lompat dari hewan ke manusia. Spesifiknya hewan pengerat kayak tikus. Tapi uniknya, Anda nggak perlu digigit buat tertular. Virus ini nyebar dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang mengering. Saat kita nggak sengaja menghirup debu yang udah terkontaminasi itu, virusnya langsung masuk ke saluran napas kita. Makanya virus ini bahaya banget kalau nyebar di area tertutup kayak kabin kapal atau pesawat. Yang bikin makin ngeri, virus ini punya 2 wajah yang beda banget. Wajah pertama itu HFRS, yang diserang ginjal, bikin pendarahan, dan kulit jadi kuning. Angka kematiannya di kisaran 5-15%. Tapi wajah kedua, nah ini yang kejadian di kapal MV Hondius tadi, namanya HPS. Varian ini secara brutal langsung menyerang paru-paru. Efeknya, sesak napas yang luar biasa parah, dan tingkat kematiannya bisa melonjak tajam sampai 60%. Bayangin aja, nah ancaman impor mematikan jenis inilah yang lagi benar-benar kita waspadai sekarang. Bagian 2. Penilaian risiko di Indonesia. Lalu gimana dengan Indonesia? Kementerian Kesehatan kita merespon ini dengan sangat cepat. Di tanggal 10 Mei 2026, mereka langsung ngeluarin surat edaran resmi. Surat ini isinya hasil penilaian risiko cepat buat disebar ke semua otoritas, karantina di perbatasan atau pintu masuk negara. Ini bukan cuma sekedar imbauan biasa ya, ini adalah instruksi kesiapsiagaan nasional yang wajib dijalankan. Dari penilaian tersebut, ada 2 tingkat risiko utama buat negara kita. Untuk tipe HPS yang nyerang pernapasan tadi, risikonya dinilai sedang. Kenapa? Karena tikus pembawanya memang belum ditemuin di Indonesia. Tapi, gara-gara banyak banget orang yang keluar masuk negara, kemungkinan kasus impor itu selalu ada. Di sisi lain, buat tipe HFRS, risikonya justru dinilai tinggi. Soalnya, sumber infeksinya, yaitu tikus-tikus lokal kita, udah terbukti memicu kasus di 9 provinsi. Bagian 3, kewaspadaan di pintu masuk negara. Terus, apa yang bakal Anda hadapi saat baru mendarat di bandara atau turun dari kapal? Bakal ada 3 lapis pertahanan utama nih. Pertama, pemindahan suhu yang jauh lebih ketat buat ngedeteksi kalau ada penumpang yang demam. Kedua, observasi gejala. Petugas medis bakal merhatiin dari dekat ada nggak penumpang yang kelihatan sesak nafas atau badannya menguning. Dan yang ketiga, inspeksi menyeluruh ke dalam kapal dan pesawat yang datang dari area berisiko. Petugas mau mastiin 100% nggak ada tikus pembawa bencana yang ikut jalan-jalan ke sini. Gimana kalau sampai ada penumpang yang nunjukin gejala-gejala itu? Wah, protokolnya langsung jalan dan sangat tegas. Pasien bakal diisolasi detik itu juga di pelabuhan atau bandara. Terus, langsung dievakuasi pakai ambulans khusus ke rumah sakit rujukan. Nggak cuma itu, alarm kewaspadaan dini secara nasional bakal langsung aktif dengan kewajiban pelaporan dalam waktu kurang dari 24 jam. Nggak ada waktu buat ditunda-tunda. Bagian 4, panduan aman bagi pelaku perjalanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan? Pertahanan terbaik kita tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal yang simpel banget. Karena virus ini numpang di partikel debu, pakai masker itu krusial apalagi kalau Anda lagi di tempat yang berdebu atau kalau Anda sendiri lagi ngerasa kurang sehat. Terus, jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ini efektif banget buat mutus rantai penularan kalau tangan Anda abis nyentuh permukaan yang kotor.
Selain itu, kalau Anda lagi liburan dan nginep di suatu tempat, pastiin makanan disimpan rapat di wadah tertutup ya. Jangan sampai ngundang tikus datang. Dan ini penting banget buat diingat. Kalau Anda lihat ada kotoran tikus, jangan pernah langsung disapu pakai sapu kering. Sekali lagi, jangan disapu kering. Itu malah bikin debu virusnya terbang berhamburan dan bisa langsung kehirup. Kalau mau bersihin, selalu pakai metode pel basah atau kain yang udah direndam cairan disinfektan. Jauh lebih aman. Pada akhirnya, kewaspadaan adalah kunci. Buat Anda yang mau bepergian, jangan lupa scan kode QR dari Kemenkes ini buat dapat info terbaru soal negara mana aja yang lagi terjangkit dan panduan medisnya secara real time. Di era sekarang, penyakit mematikan dari ujung dunia lain bisa nyampe ke sini secepat jadwal penerbangan Anda. Jadi, pas Anda lagi sibuk packing koper, coba tanya ke diri sendiri. Apakah tameng kesehatan Anda udah siap? Sesiap paspor di tangan Anda? Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya. Halo.